الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. Langsung ya, صددتم, dalnya hilang, صددتم, langsung masuk ke tak. Walakum adzabun azim. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Coba perhatikan ayat 97-98. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beramal soleh, orang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, ini suami istri sekalipun, kalau dipandang dari sisi kemanusiaannya, insaniyah, punya hak sama untuk beramal. Ayat lain mengatakan begini, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Jadi laki-laki perempuan nggak boleh dibatasi gitu. Sama, perempuan juga punya hak untuk belajar pintar, untuk apa, untuk sama ya. Dari segi insannya, karena Rasulullah juga begitu. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa orang yang beramal soleh baik laki perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami beri dia kehidupan yang baik dan kami balas mereka ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini tanda atau di antara ayat yang menunjukkan bahwa amal seseorang itu akan dibalas oleh Allah di akhirat nantinya. Bukan di akhirat bahkan, tapi hakikatnya balasan amal itu di akhirat hakikatnya. Jadi kalau di dunia hanya persekot saja ya. Jadi ini menunjukkan persekot itu apa? Ya persekot. DP. Ya, iya. Bang muka jadi kalau Indonesia persekot P. Jadi hakikatnya setiap amal manusia itu akan dibalas Allah di akhirat nanti. Dan dunia itu bukan darul jaza, bukan tempat pembalasan akhirat maksudnya. Cuman kalau ada yang dibalas dunia itu adalah persekot baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani. Bahasanya kalimat Allah bukan bi hasani tapi bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi amal seorang itu akan dibalas dengan yang lebih baik. Jadi Gusti Allah itu kalau membalas kebaikan akan lebih, tapi kalau keburukan setimpal. Kalau keburukan setimpal, tapi kalau kebaikan dibalas lebih bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya amal itu sendiri akan dibalas. Amal kebaikan akan dibalas. Jadi orang beramal soleh itu pasti ada balasannya di akhirat nanti. Nah, kemudian lanjutannya di sini sebelumnya juga sama. Ma'indakum yang fad wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian itu semua akan binasa, akan hilang. Apapun itu hilang semuanya, baik harta, benda, jabatan, kedudukan. Wa ma'indallahi baq, hanya di sisi Allah yang abadi. Walaziyannahum walaziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani maka sama saja. Jadi sabar itu masuk amal soleh yang nanti juga akan dibalas dengan lebih baik lagi. Nah, terus lanjutnya fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini dalil Imam Syafi'i, setiap rakaat sebelum kita baca Fatihah itu membaca ta'awudz. Ini dalilnya nih di antaranya. Fa idza qara'tal qur'ana, ketika kamu hendak membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau Fatihah selesai, rakaat pertama selesai, kan rakaat kedua, berarti kita akan memulai lagi membaca Quran lagi kan? Nah, kalau kita mulai baca Quran, ini Qurannya ketika hendak baca Quran, maka mulailah dengan ta'awudz. Makanya a'udzubillah. Makanya di rakaat kedua pun karena sudah terpotong rakaat pertamanya selesai, rakaat pertama selesai, maka berarti itu adalah permulaan baru lagi. Maka di situ disunahkan lagi membaca ta'awudz. Jadi ada dua pendapat di mazhab ini, ya, bahwa rakaat ta'awudz itu disunahkan hanya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempatnya sebelum Fatihah tidak. Tapi yang rajih, yang utama pendapat di mazhab Syafi'i adalah setiap rakaat sebelum baca Fatihah ada a'udzunya. Kalau mazhab yang lain enggak. Nah, termasuk baca Quran nih. Seluruh surat yang dalam Al-Quran kita disunahkan baca ta'awudz. Hatta surat At-Taubah, surat Baroah. Jadi bismillahnya enggak ada tapi ta'awudz tetap sunnah. Kan dalilnya begini. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Terus gini. Kalau qara'a itu qara'a fil madi kan masa lampau. Ya. Terus dimasuki lafal idza. Berarti bukan maknanya apabila kamu sudah selesai baca Quran. Mana gini. Fa idza qara'tal qur'ana. Qara'a itu fil madi. Fil madi itu zaman lampau, past tense. Ya. Berarti kan sudah baca nih. Jika kamu sudah baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Bacalah ta'awudz. Nah, ini secara maknanya. Tapi karena idza ini fungsinya dia harus masuk pada fi'il mudhari, enggak boleh pada fi'il madhi. Nah, ketika fi'il madhi, maka dia membalikkan
masanya, masa lampau ke masa yang akan datang, tetapi masanya tidak lama. Tidak lama. Jadi kita nih nggak disunahkan nih, misalnya baca Quran di masjid. Dari rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latih di sana anunya, baca Quran di masjid jauh. Berarti kan terpotong tuh. Nah, itu bukan itu, nggak disunahkan kayak gitu. Sunah itu adalah ketika kita baca Quran lah di situ tempatnya. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Dah, lanjut. Sebentar, kalau kita mau baca Al-Quran, saya sunat dulu baca Al-Fatihah, pakai ta'awudz. Ya. Terus yang keduanya kalau mau baca Sudah, sunat lagi, ya sudah, enggak. enggak. Karena kita baca Kalau baca juga kan nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Cuman karena kita bacanya kan pada baca Quran ya. Iya. Fatihah Quran, setelahnya juga Quran. Berarti yang pertamanya aja satu. Karena nyambung ya. Iya, karena semuanya Quran kan. Gitu. Karena semuanya lebih pada satu lagi. Karena kan pakai surat baru kan Bismillah itu. Iya. Soalnya karena di sini terpotong, Mbak. Kalau surat itu terpotong dengan rakaat, dengan berbagai rakaat ini gitu. Jadi baru lagi. Kalau itu kan lagi terus baca Quran tuh. Ayat. Oke. Dah. Lanjut. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Jadi di sini ada kalau ajam sama Arabi itu mudhad, kalimat mudhad berlawanan ya. Ajam, Arab. Ajam, Arab. Itu asalnya dia ajam, bukan ajnabi. Oke. Di sini kata musuhnya ajnabi. Nah, salah. Kalau kita lihat bahasa benernya itu ajam. Kamu orang ajam ya? Bukan orang Arab maksudnya kayak gitu kan. Di sini bahasa ajam itu memang orang lain juga, tapi bukan untuk menunjukkan suku atau bangsa jenis. Bukan. Ajnabi itu orang lain yang oleh sebagian orang disebutkan sebagai orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, walaupun satu komunitas. Nama ajnabi gitu. Orang Arab orang Arab, orang asing. Iya, orang asing, ajnabi, orang lain tapi bukan kerabatan. Ajnabi namanya. Tapi kalau untuk menunjukkan Arab bukan Arab, non Arab namanya ajam, bukan ajnabi lagi. Ya, ajam Arabi. Tetapi kadang orang yang umum, orang umum tuh orang ajnabi, padahal sih maksudnya itu ya ajam itu orang ajami gitu. Foreigner mungkin maksudnya. Kayak gitu. Orang asing ya. Mungkin karena udah dikatakan seperti itu, padahal tidak membedakan antara orang asing dengan lain ras, lain bangsa dengan lain kekerabatan gitu. Karena bahasanya ajnabi dengan ajami, tapi ya akhirnya dicampur, nggak apa-apa lah. Ya, udah kebiasaan sih jadi gitu. Bali saja di sekolah ada ya nanti kalau hari Selasa, hari Minggu ada kuro time, bahasa kayak gitu. Dari gurunya kayak gitu ngomongnya bahasanya. Sama-sama. Kalau kuro kan bola. Sama Lexus. Iya. Kalau kuro kan bola. Kalau time kan bahasa Inggris. Iya. Bangga. Time itu bahasa Inggris. Kuronya bahasa Arab. Jadi karena sudah membiasa di sini, bahasanya gurunya kayak gitu. Al-yawm fi kuro time ya. Kuro time. Saya kayak gitu, guru ngomong apa kuro time? Karena saya kan usul bari. Terlambat jam 2.30. Kata pertama kali waktu kan Syekh katanya besok-besok jam 1.30 ya. Kuro time-nya jam 6 selesai jam 1.30, bukan jam 2.30. Saya nyusulnya telat gitu kan sama guru perempuan. Kuro time. Maksudnya apa? Dicampur bahasa Nah, campur tuh. Arab Inggris gitu. Inggris. Oh. Apa kuro time? Time baca, time Saya itu sampai Kuro bola, Pak. iya, kuro kan bola kuro kodam, sepak bola, iya. Kuro tuh sepak kodam. Kuro tuh bola. Kuro tuh bola. Kodam tuh kaki. Iya, bola kaki lah, bola sepak ya, kodam. Tapi di sini kuro tuh istilahnya Kuro sepak bola. sepak bola istilahnya. Kuro. Tapi time-nya ini kan, saya guru ngomong apa ya? Bukro, berarti kuro time-nya jam 1 selesai. Kalas. Kacau bahasanya. Kacau, guru juga kacau bahasanya. Kuro time. Kalau time di Inggris, kuro tuh bahasa Arab. Misalkan football time gitu katanya. Iya. Itu ya pas kan? Iya. Ya berarti ini sebuah bahasa yang
karena sinkrit terjadi percampuran yang akhirnya membuat kita kayaknya biasa aja, berapa masalah kan? Jadi Indonesia aja gitu, besok pada Jumatnya tuh gimana pada Jumat? Iya setelah Jumat. Iya, tapi kan badannya kan bahasanya bahasa Iya. bahasa kacau. Bahasa Arab gitu ya. Kalau orang Cina bahasa, misalnya orang asing ke orang Indonesia, loh kok bada Arab, Iya. Jumatnya Indonesia, kok Arab Indonesia kan gitu sama, nggak apa-apa kan? Iya, ya makanya akhirnya jadi seperti makanya bahasa Arab itu sudah kayak gitu. Iya. Udah kaca. Bukan kaca, sebenarnya di mana-mana itu ada. Kayak Malaysia juga Malaysia kan? juga gitu. Malaysia lebih parah lagi. Bahasa ini dengan bahasa Inggris. Campur betul. Campur betul. Jadi dari mana? Ajami orang Non Arab. orang di sini Non-Arab. Orang non Arab. Pokoknya bukan di sana, di mana pokoknya selain orang Arab. Ajam itu selain suku Arab. Siapa aja selain Arab. Siapa aja selain Arab. Iya. Di sini bahasa selain bahasa Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik. Karena Ajam. orang yang dituduh mengajarkan Muhammad SAW Iya. itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Ini campur baur. Ajam. Bahasa itu paling tua itu Yaman sebenarnya. Asli itu Yaman. Ternyata kalau lihat sejarahnya di Arab sendiri orang Mekah itu semuanya berasal dari Yaman, dari Yaman. Tahun sebelum lagi Masehi, jauh-jauh tahun 300 pinang pertama, 300 Masehi, waktu perang Yahudi Nasoro, ekonomi lumpuh pada lari pada berjalan ke Yasrib, ke Madinah. Mereka membuat tamu pada kosong mematakan itu. Jadi bahasa Arab asli dari Yaman paling tua itu, bukan Arab. Terus tapi masih benar, bahasa Arab masih benar asli Fusha. Di Badui Fusha terjaga semua datang dari mana-mana nih. Semua dari non Arab, ajam kan. Ketika ajam datang mana-mana, bukan dagang macam-macam. Akhirnya berantakan sampai sekarang ini. Jadi orang Arab sendiri tidak bisa bahasa Fusha dengan baik. Padahal dulu itu sangat terjaga. Ada lagi Imam Syafi'i suku Hudel namanya. Imam Syafi'i belajar suku 2 tahun full. Wakilnya 10 tahun, tapi yang paling anu 2 tahun. 2 tahun full Imam Syafi'i masuk ke Badui, ke Arab. Pengen ngangsu ilmu tentang bahasa aslinya Arab. 2 tahun Imam Syafi'i belajar syair suku Hudel namanya, Hudel. Supaya Imam Syafi'i hebat sekali syairnya karena bahasa aslinya Arab. Di akarnya. Karena kalau sudah luar, di kota, di mana-mana, udah nyampur bau bahasanya campur dari mana-mana gitu. Terus. Lanjut. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendohirkan kekufurannya karena dipaksa itu tidak jadi kafir. Jadi misalkan orang dipaksa, disiksa, suruh keluar dari Islam, suruh terus ngomong
hati-hatinya. Artinya tidak. Nah ini dijamin oleh Allah. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan tetap dikatakan dia beriman. Untuk menyelamatkan nyawa lah kasarnya kan. Itu kalau soal agama itu penting sekali. Tapi dulu yang di Spanyol itu, Muslim Spanyol itu, mereka memang harus mendeklarasikan menolak Islam, terus masuk Kristen, dan hidup seperti orang Kristen. Tapi padahal dia masih Islam. Dia sembunyi-sembunyi. Maksudnya kalau pulang ke rumah atau dia ketika nggak ada yang ngawasin, mereka sholat. Tapi kalau misalnya dilihat dia pura-pura nyembah. Itulah, itu boleh. Allah kasih yang tidak apa-apa. Darurat. Subhanallah. Iya. Kalau yang ada bagus mau Uzbekistan, Tajikistan ya segitu harus komunis, nggak boleh agamanya tetap sampai sekarang. Kalau Eropa mah hilang Eropa. Ya, lanjut. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ingat itu. Kaumal ka bukan kalau ka jadi kaf jadinya. Ulang wa anna Allah la qaumal. Ayo. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور